Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Saudah, Mitadia Rosanti, dan Aurelia Hawa akan mempresentasikan terkait final project dari mata kuliah manajemen produk. Baik, selanjutnya yaitu dari usulan permasalahan tim kami, masyarakat membutuhkan informasi mengenai sebaran penyakit menular di Indonesia untuk mencegah penularan. Untuk strength-nya sendiri itu mungkin nanti ada aplikasi atau platform yang dikembangkan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan intuitif. Selanjutnya weakness-nya penyakit menular ini kan terus menjadi ancaman di Indonesia dan masyarakat membutuhkan solusi yang mendesak untuk memantau sebarannya. Aplikasi ini dapat menjadi solusi penting bagi masyarakat. Baik, kemudian dari usulan masalah yang telah dirancang, kemudian disusun juga hipotesa masalah. Nah, hipotesa masalahnya sendiri yaitu karena kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan real time mengenai sebaran penyakit menular di Indonesia, itu dapat menyebabkan peningkatan risiko penyebaran penyakit dan menghambat upaya pencegahan terhadap penyakit menular yang ada di Indonesia. Nah, dari susunan produk juga kami memfokuskan terhadap 3 sasaran pengguna yang akan menggunakan produk ini, yaitu yang pertama masyarakat umum, yaitu masyarakat Indonesia yang turut berpartisipasi dan memberi dukungan terhadap pencegahan penyakit menular di Indonesia. Yang kedua tenaga kesehatan, yang dimaksud sendiri adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap penyebaran penyakit menular di Indonesia, dan juga tenaga ahli yang mana di sini yang dimaksud adalah tenaga medis yang ada di rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap administrasi data pasien atau staf atau yang biasa kita sebut sebagai staf administrasi. Baik, selanjutnya yaitu user persona yang kami gunakan. User persona ini diambil dari hasil riset interview dengan beberapa narasumber untuk menjadi solusi atau riset solusi dari permasalahan yang ada gitu. Yang pertama yaitu ada dari masyarakat umum. Ini mahasiswa kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada dari dokter dari tenaga ahli. Selanjutnya juga ada dari tenaga kesehatan yang berupa dia epidemiologi dan sains data jurusannya. Lalu sebelumnya dia menjadi konsultan di rumah sakit. Selanjutnya itu ada empathy map, di mana empathy map ini terdiri dari 4 kuadran, yaitu sight, things, does, dan feels. Pada empathy map ini kali ini ada 3, yaitu empathy map untuk masyarakat umum, yang dimana masyarakat umum ini ingin merasa aman dengan mengetahui informasi terbaru terkait risiko penyakit menular di sekitarnya. Maka mereka menginginkan aplikasi yang mudah digunakan dengan panduan pencegahan yang jelas dan praktis. Lalu yang kedua itu ada empathy map untuk tenaga ahli yang membutuhkan akses terhadap data mendalam dan analisis yang mendukung pengambilan kebijakan. Jadi mereka itu tertarik pada fitur yang memungkinkan analisis prediktif dan visualisasi data, serta berharap aplikasi ini dapat menyediakan data yang berkualitas. Lalu ada empathy map tenaga kesehatan, di mana mereka membutuhkan aplikasi yang akurat dan real time untuk membantu mereka merespon cepat terhadap penyebaran penyakit. Dan mereka juga ingin dapat memberikan notifikasi terkait kasus dari penyakit menular ini agar lebih cepat dan informasinya itu akurat. Selanjutnya itu ada user flow. User flow ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan alur yang dilalui oleh pengguna saat menyelesaikan tugas tertentu ketika berinteraksi dengan suatu layanan atau produk. Nah, pada user flow dalam aplikasi ini, pengguna dapat memulai dengan menyelesaikan tiap fitur-fitur yang ada di aplikasi, seperti membuat akun, mengubah kata sandi, serta sampai dengan melihat lokasi saat ini. Baik, kemudian kita lakukan validasi problem dengan menggunakan value proposition canvas, di mana value proposition canvas sendiri adalah bagian dari bisnis model canvas yang terdiri dari komponen value propositions dan customer segments, atau kalau dalam value propositions canvas sendiri biasa disebut sebagai customer profile, yang mana tujuannya sendiri adalah untuk memastikan value yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan
pengguna dan dapat menggali lebih dalam prioritas keinginan pengguna. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama customer profile, di mana ada customer jobs, yaitu masalah yang ingin diselesaikan customer sendiri, yaitu pemantauan penyebaran penyakit, membuat laporan data, dan data penyebaran yang akurat. Kemudian ada gains, yaitu manfaat yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh customer, yaitu akses informasi yang akurat dan real time, integrasi data yang efisien, dan akses informasi ke berbagai wilayah. Kemudian ada juga pains, yaitu kesulitan yang dialami saat berusaha menyelesaikan task, di mana di sini ada data tidak akurat, integrasi dari banyaknya sumber yang berbeda, sehingga pengguna takut untuk sulit dianalisis dan pengumpulan data yang lama. Kemudian komponen selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama yaitu product and service, di mana ini meliputi produk yang akan ditawarkan, yaitu seperti dashboard dari penyebaran penyakit, laporan otomatis, analisis data penyakit, dan urutan wilayah. Kemudian ada giant creator, yaitu fitur yang memberikan keuntungan bagi customer, yaitu data penyebaran yang akurat, fitur laporan otomatis, data yang mencakup seluruh Indonesia, dan integrasi dari berbagai sumber data. Kemudian yang terakhir yaitu pain relievers, yaitu fitur produk atau jasa yang dapat mengurangi kesulitan customer, yaitu penyediaan data sebaran yang akurat, integrasi dari sumber yang terpercaya, dan otomasi proses analitik. Baik, untuk selanjutnya yaitu mockup dari high fidelity dari produk ini, yaitu ada beberapa hal. Di sini ada tentang kami, lalu di sini juga ada tampilan berandanya, menampilkan selamat datang di Pantau Tular, lalu ada halaman registrasi dan login. Lalu ini adalah ada fitur utamanya, yaitu peta sebaran curah hujan, peta sebaran penyakit, peta sebaran kepadatan penduduk. Lalu selanjutnya ada fitur lainnya, fitur penting lainnya yaitu dashboard tiap fitur gitu, tiap peta sebaran. Untuk lebih lengkapnya, mockupnya bisa di link yang ada di atas, yaitu link Figma Product, bisa langsung diklik saja. Selanjutnya ini menampilkan produk prototype dari produk yang sudah kami buat, yaitu Pantau Tular, dimulai dari registrasi, lalu dimulai dari registrasi, login, dan menampilkan berandanya dan memperlihatkan beberapa fitur utama, yaitu tentang kami, bantuan, dan juga peta sebaran itu sendiri. Bisa dilihat di video. Selanjutnya ini menampilkan produk prototype dari produk yang sudah kami buat, yaitu Pantau Tular, dimulai dari registrasi, lalu dimulai dari registrasi, login, dan menampilkan berandanya dan memperlihatkan beberapa fitur utama, yaitu tentang kami, bantuan, dan juga peta sebaran itu sendiri. Bisa dilihat di video. Selanjutnya ini menampilkan produk prototype dari produk yang sudah kami buat, yaitu Pantau Tular, dimulai dari registrasi, lalu dimulai dari registrasi, login, dan menampilkan berandanya dan memperlihatkan beberapa fitur utama, yaitu tentang kami, bantuan, dan juga peta sebaran itu sendiri. Bisa dilihat di video. Selanjutnya ini menampilkan produk prototype dari produk yang sudah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.